Sayyidina Umar yang datang ke Syam ya ketika itu, bagaimana Sayyidina Umar hendak masuk ke sana, kemudian sahabat yang lain langsung melarang, jangan, di sana ada pandemi yang berbahaya, ada taun ketika itu kan. Jadi zaman khilafah aja sudah ada penerapan seperti itu. Sudah ada. Jadi memang dari masa lalu itu yang juga merupakan hadis Rasulullah ya. Ketika ada pandemi, orang yang tinggal di daerah pandemi dilarang untuk keluar, dan orang yang berada di luar tadi juga dilarang untuk masuk ke daerah yang sedang terjangkit pandemi. Maksudnya apa? Untuk saling melindungi. Oh, mungkin itu salah satu fungsi dari pembatasan sekarang kali ini. Betul. Halo sahabat Turos, podcast kali ini Reni Turos Studio mencoba mengundang Bro Edi Nasrul, penikmat buku klasik yang bisa ngobrol-ngobrol bareng sama kita terkait pandemi COVID-19 dalam pandangan Islam. Ini kan kita ngomongin masalah pandemi COVID ya, dan lu juga sudah menyiapkan buku yang tebal-tebal itu. Mungkin bisa dikenali tuh buku-bukunya apa aja sih yang terkait dengan pandangan Islam? Buku-buku yang ampun ya, ini kayak yang begini kan coba lihat tebal banget. Ini ada 1.200-an halaman ini. Terkait pandemi juga itu? Ada menyinggung soal pandemi, tapi dia tidak khusus. Oh. Memang umumnya dia lebih membicarakan tentang peradaban. Tapi nanti kita akan bahas satu-satu ya mengenai buku-buku ini. Mungkin juga kita harus tahu dulu nih situasi sekarang seperti apa. Kita hari ini itu menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi yang sudah terjadi sejak akhir 2019, tapi kemudian negara kita itu baru menetapkan status pandemi itu pada tahun 2020. Kalau kita melihat ke belakang, pada tahun tahun 100-an ya, di Romawi ya, itu pada masanya Marcus Aurelius. Kalau kita baca lembaran sejarah ya, itu ada wabah Antonius. Wabah Antonius itu abad kedua Masehi. Itu di Romawi saja, di daerah-daerah Romawi dan negara-negara ataupun wilayah-wilayah kekuasaannya itu sudah menelan 5 juta jiwa. 5 juta jiwa, tapi dalam waktu beberapa tahun ya, itu sekitar 1 dekade, katakan seperti itu. Wabah Antonius itu ada yang bilang itu adalah campak ya, ada yang bilang itu penyakit apa gitu. Tapi yang jelas itu menelan banyak korban jiwa yang jumlahnya diperkirakan sampai 5 juta jiwa. Nah, itu pun belum seberapa. Ada wabah hitam atau kematian hitam, Black Death, yang ada di Konstantinopel. Itu zaman kapan? Nah, itu Konstantinopel itu tahun 1400-an. 1300, jadi abad ke-14 Masehi. Itu korban jiwanya luar biasa. Itu puluhan juta jiwa. Jadi yang tercatat 30 juta jiwa tewas karena wabah ini. Kabarnya ini adalah wabah pes ya. Penyakit pes yang dibawa sama tikus gitu kan, dalam sebuah pelayaran, dan kemudian orang yang berlayar ini sampai ke Konstantinopel dalam keadaan sakit, kemudian penyakit itu mewabah dan korban jiwa berjatuhan ketika itu. Nah, kemudian dari peristiwa wabah itu juga muncul istilah-istilah kayak model quarantine gitu ya, atau karantina. Itu munculnya tuh akibat wabah-wabah seperti itu. Jadi kapal itu sebelum dia lego jangkar ke dermaga ya, itu dia harus stay di di laut, yaitu sekitar 1 minggu, katakan seperti itu. Jadi untuk memastikan kondisi awak-awaknya itu sehat semua. Nah, kalau memang sudah oke, sehat semua, barulah kemudian kapal itu sampai di dermaga, kemudian lego jangkar. Itu istilah-istilah itu muncul kira-kira gitu. Jadi memang ibaratnya kasus pandemi seperti ini tuh memang mungkin jenisnya berbeda, tapi dari zaman dulu sudah ada kejadian. Sudah ada dan jauh lebih mengerikan dibandingkan yang kita alami. Apalagi belum kesehatan tuh belum ini ya. Jangan dulu, jangan kata ada infus segala macam. Itu masih jauh dari kelayakan, masih jauh dibandingkan dengan kondisi infrastruktur kesehatan kita yang ada pada saat ini gitu ya. Dan itu mereka mencoba menerapkan proses karantina mandiri. Sudah ada itu. Dan memang dalam berbagai buku ya, dari 3 buku inilah yang ada ini ya. Ini lu baca semua nih? Ya enggak. Tebel banget, ini kayaknya ada berapa hari? Ini 1000 ya? 1.200-an halaman itu. 1.200 halaman. Nah, Ibnu Khaldun nggak? Ibnu Khaldun memang. Oh, tapi ada pembahasan tentang pandeminya juga? Ada persinggungan tentang pandemi. Nah, ketika ulama sekaliber Ibnu Khaldun membahas pandemi saja, itu berarti pandemi itu adalah isu global.
Karena di buku Mukadimah ini, dan ini jangan dibilang buku ini sudah selesai dalam satu buku ya, ini baru Mukadimah, baru pengantar. Oh, ada buku terusan dari Ada, selanjutnya. masih ada. Jadi total buku ini ada 8 jilid. Ada 8 jilid dan tebalnya rata-rata sama. Jadi Satu kalau jilid 1000 1200 halaman. Ini baru Mukadimahnya. Jadi masih ada yang jilid 1, jilid 2, 3 sampai jilid 8. Kalau baca buku halaman 3 halaman aja udah ngantuk kan. 1200 buku itu. Tapi buku ini asik bro. Jadi buku ini tidak semata-mata berisikan teori yang rumit gitu yang enggak, tapi banyak kisah-kisah menarik. Ya. Contoh ada kisah tentang Harun ar-Rasyid. Selama ini kan kita mungkin mendengar Harun ar-Rasyid itu di buku 1001 Malam gitu kan, dan itu bercampur tuh antara fakta dengan dongeng di situ. Nggak karuan lah gitu. Kalau ini ibaratnya lebih ke Ini teori ya. fakta, jadi bantahan Ibnu Khaldun terhadap narasi-narasi sejarah yang selama ini beredar di masyarakat. Oke. Dan yang terkait pandemi apa itu? Ada, jadi ini ada di bagian akhir bab 3 sama di permulaan bab 4 ya. Itu Hafal coba. Hafal. Gue belum bisa kayak Ustaz Haji Hidayat atau siapa yang sampai nyebut halamannya baris. Kata-katanya ada seperti bawah juga biasa itu. ampun ya. Kalau di buku ini ada di bab 3 dan bab 4 ya. Bab 3 itu di bagian akhir lah, itu dia menjelaskan bagaimana wabah itu bisa terjadi ya di suatu kawasan atau di suatu bangsa ya itu. Tapi di bagian bab 3 itu dia lebih menceritakan wabah akibat pengelolaan atau manajemen atau pemerintahan yang kurang bagus gitu ya. Kayak misalkan pengelolaan pangan, distribusi pangan yang tidak merata gitu, sehingga menyebabkan adanya wabah kelaparan. Wabah kelaparan kemudian mengakibatkan munculnya wabah penyakit ya gitu. Gue langsung nanya nih kalau dari ini. Apakah pandemi COVID-19 dengan metode PPKM sekarang pemerintah kita sudah dikatakan baik dalam Ibnu Khaldun di sini menceritakan nih, jadi kalau boleh saya cerita sedikit ya. Ibnu Khaldun itu dia seorang Hadrami. Hadrami itu sesepuhnya beliau itu dulunya tinggal di Hadramaut. Dia termasuk Alawiyun. Jadi orang-orang Alawi itu adalah orang-orang yang nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Oh, maksudnya masih dalam kategori turunan nabi-nabi. Ya, dibilang Alawi, kalau kita mungkin mengenalnya Habaib ya. Oke. Jadi Habib Ibnu Khaldun lah kira-kira gitu. Habib Abdurrahman Ibnu Khaldun kira-kira gitu. Nah, dia ini ketika membaca sejarah itu tidak serta-merta atau tidak semata-mata menukil atau mengambil dari omongan orang. Zaman dulu ya, namanya buku itu belum semasif sekarang. Zaman dulu itu sekolah aja nggak banyak, orang juga nggak rame ya, dan situasinya masih sangat terbatas ya. Tapi Ibnu Khaldun itu dia mendapatkan sumber sejarah dari buku pertama. Oke, buku dia dapat, dia baca, dia pelajarin ya. Ada buku sejarahnya Ibnu Mas'ud, ada buku sejarahnya Al-Bakri ya. Kemudian dia juga mendengar dari omongan orang-orang nih. Jadi omongan orang tentang Harun ar-Rasyid itu apa sih? Oh, Harun ar-Rasyid itu khalifah yang tukang mabok katanya. Jadi dia pernah menggelar pesta, kemudian dia di situ mempersilahkan tamu-tamunya minum khamr, bahkan Harun ar-Rasyid sendiri katanya mabuk gitu. Apakah benar seperti itu? Enggak. Ibnu Khaldun dia tuh bilang bisa menjelaskan di situ. Nah, kalau yang terkait tadi, kalau yang berkaitan dengan pandemi sama. Jadi Ibnu Khaldun itu mendengar sejarah tentang ada namanya kota Kobis ya, atau Kebes sekarang itu ada di wilayah Afrika. Berdasarkan omongan orang ketika itu kota yang terlaknat katanya. Itu banyak setan jinnya itu, pokoknya orang yang sampai di sana itu pasti akan terserang penyakit, akan terserang wabah. Terus ada juga seorang sejarawan yang namanya Al-Bakri tadi, itu bilang, kenapa kota Kebes itu bisa terserang wabah? Kenapa di sana itu ada pandemi? Gara-garanya ada seorang pekerja bangunan ya, atau sekelompok pekerja bangunan ketika itu sedang menggali. Nah, ketika menggali dengan paculnya itu, ujung paculnya itu, mata paculnya itu membelah atau menghancurkan sebuah wajan gitu ya, sebuah tempat lah
semacam kendi atau apa, kemudian kendi itu pecah dan mengeluarkan asap. Asap itulah yang kemudian menyebar ke udara, menyebabkan adanya pandemi. Itu nggak benar itu kalau kata Ibnu Khaldun, nggak gitu penyebabnya. Kemudian Ibnu Khaldun bisa menyimpulkan seperti itu karena dia datang langsung ke kota Kebes itu, ke lokasi dan meng-cross-check ya? Meng-cross-check, melihat langsung. Dan di situ ketika melihat kan Ibnu Khaldun juga punya ilmu kan, dia punya berbagai macam ilmu pengetahuan yang memang sudah dipelajari sejak lama gitu. Dia lihat Ibnu Khaldun keliling-keliling, oh ini kota sempit, ini kota sirkulasinya nggak bagus. Jadi udaranya juga bau, pengap gitu kan. Orang-orang yang ada di sana ya udah mereka tinggal di rumah. Ya mau gimana lagi kalau mereka keluar, mereka ngomong sama orang, mereka akan terpapar penyakit dan akan terserang penyakit gitu kan. Maka solusi terbaiknya adalah tinggal di rumah. Gitu. Dan ini memang umum dari orang-orang pada masa lalu juga ketika menghadapi pandemi, mereka tinggal di rumah. Dan itu kebetulan yang dianalisa ada penyakit apa itu yang tersebar? Jadi orang di sana terserang demam, kemudian mati gitu. Jadi mudah terserang penyakit. Kesimpulan Ibnu Khaldun karena tata kotanya jelek. Oh bukan karena memang ada virus gitu atau? Ketika itu karena tata kota yang jelek tadi baru menyebabkan mudahnya penyakit untuk menyebar, entah itu dari virus atau bakteri, kira-kira gitu. Jadi memang pertama kesimpulannya adalah di persoalan tata kota yang menyebabkan orang-orang yang ada di sana itu kehidupannya tidak sehat ya, kira gitu. Nah kemudian yang lain lagi kan memang harus ada informasi yang pasti mengenai pandemi kan. Iya. Kayak misalkan Ibnu Khaldun juga ada ngomong tentang Sayyidina Umar yang datang ke Syam ya ketika itu. Bagaimana Sayyidina Umar hendak masuk ke sana, kemudian sahabat yang lain langsung melarang, jangan di sana ada pandemi yang berbahaya, ada taun ketika itu kan. Jadi zaman khilafah aja sudah ada penerapan seperti itu ya? Sudah ada. Jadi memang dari masa lalu itu yang juga merupakan hadis Rasulullah ya. Ketika ada pandemi, orang yang tinggal di daerah pandemi dilarang untuk keluar, dan orang yang berada di luar tadi juga dilarang untuk masuk ke daerah yang sedang terjangkit pandemi. Maksudnya apa? Untuk saling melindungi. Mungkin itu salah satu fungsi dari pembatasan sekarang kali ini. Betul. Jadi menyekat-nyekat kan itu yang maksud dari pemerintah itu mengurangi atau menekan mobilitas masyarakat. Jadi masyarakat memang diminta untuk tinggal di rumah dulu, menahan diri. Di berbagai buku ini pun itu pasti omongannya ketika menghadapi pandemi kita harus bersabar. Iya, kuncinya harus sabar, harus banyak doa. Ya. Di buku-buku ini kayak di buku Mengajar Sekolahani dan Syekhul Islam. Yang ini apa ya? Buku Kitab Wabah dan Taun. Mau bahasa Arab ya. Dalam Islam ini juga membahas tentang wabah juga. Oh ini spesifik ya? Spesifik ya. Ada yang ini yang Ibnu Khaldun ya. Betul. Ini bahas tentang. Kalau ini tentang Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un ya, judulnya itu. Bacanya bahasa Arabnya atau yang ini terjemahannya? Iya kita cek dua-duanya. Jadi memang maksud untuk mengecek dua-duanya ini supaya kita tahu kualitas buku ini seperti apa gitu. Khususnya yang terjemahannya apakah memang sudah sesuai dengan teks aslinya atau tidak gitu. Dan alhamdulillah ini buku yang terbitan René Turos ini atau yang Turos Pustaka punya, ini bagus terjemahannya ya. Saya suka dengan terjemahan René Turos, Turos Pustaka ini karena dia punya peta buku di sini ya. Ada peta buku yang membuat kita tahu pembahasan buku ini tuh akan mengarah kemana aja gitu. Nah ini peta buku Kitab Wabah dan Taun ya. Jadi kalau kita nggak mau pusing-pusing baca sekian tebel, udah buka aja halaman. Memang dibutuhkan untuk orang kayak saya. Yang simpel-simpel aja gitu ya. Bacanya udah pusing. Ini kan dimulai dari pengenalan siapa itu pengarangnya. Mengajar Sekolahani. Ini adalah seorang alim, seorang ahli hadis ya. Dia seorang hafid. Jadi hafid itu kategori ulama yang hafal puluhan ribu sampai ratusan ribu hadis. Dia ini disebutnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia asli Mesir ini. Jadi dia tinggal di atau hidup di tanah Firaun ya. Mesir. Keunikan dari Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un atau diterjemahkan jadi Kitab Wabah dan Ta'un ini memang dia membahas khusus tentang wabah dan ta'un.
apa sih bedanya gitu kan antara wabah Gue juga nggak tahu terus. Nah, ini memang kita kalau dalam Islam itu ada istilah wabah dan ada istilah taun. Ini juga dideskripsikan dalam dua buku ini ya, dalam buku Tuhfatul Raghibin, Berarti Fi Bayani Amri Tawain ya. Ini sama lah. Jadi dua orang ini, dua buku ini itu pembahasannya sama. Pengarangnya ini yang satu ini adalah gurunya, yang itu muridnya. Oke. Sama-sama ulama abad ke-15 Masehi. Kalau di Ibnu Hajar Al-Asqalani ini buku ini mengungkapkan hadis-hadis ya, riwayat-riwayat mengenai taun ya, mengenai wabah dan taun tadi secara lengkap. Gitu. Pertama dari sisi hadisnya, kemudian dari sisi Al-Quran, kemudian dari sisi kedokteran. Ini dari tiga buku ini sama. Cuman kalau ini ringkasannya. Apa itu wabah? Nah, kalau wabah itu adalah penyakit yang meluas gitu ya, yang meluas dan menimbulkan banyaknya korban jiwa. Nah, kalau dalam Islam ada lagi istilah taun. Taun itu apa? Berarti wabah itu pandemi secara global ya, secara global yang dimahami secara luas seperti itu. Oke, kalau taun? Kalau taun itu apa? Kalau taun itu ada beberapa definisi. Pertama itu dilihat dari sisi banyaknya korban jiwa. Jadi korbannya itu masif gitu ya, cepat, dalam waktu singkat itu ada banyak korban yang tewas, itu bisa dinamakan dengan taun. Kemudian yang kedua, taun itu disebut serangan. Arti bahasanya itu adalah serangan, ya, taun gitu ya. Tapi ini taun itu juga artinya serangan. Serangannya apa? Serangan dari bangsa jin. Oke. Dan dibilang oleh Ibnu Hajar dan Zakaria Al-Ansari itu adalah taun, itu adalah serangan dari bangsa jin. Kemudian ada juga arti lainnya adalah penyakit yang spesifik. Apa itu penyakitnya? Itu penyakit yang borokan ya, atau dia bentol gitu, bentol menghitam dan isi bentol itu adalah nanah gitu. Nah itu dia terjangkit di seluruh tubuh dan dengan adanya gejala-gejala tersebut badan menjadi terkena penyakit parah dan akhirnya mati. Nah, itu. Dan penjelasan ini itu ada di Ibnu Sina gitu ya. Ibnu Sina itu ahli kedokteran ahli kedokteran dalam Islam ya. Kemudian juga di ahli-ahli kedokteran yang lain dalam hadis itu juga dalam hadis, kemudian dalam perjalanan sejarah Islam itu juga menjelaskan ciri-ciri taun yang seperti yang tadi itu gitu. Dan cara untuk menyembuhkannya bagaimana ya itu macam-macam itu, masing-masing ulama itu punya caranya sendiri, punya tekniknya lah, katakan seperti itu ya. Selain itu juga ada doanya. Ada doanya juga. Ada doa-doa yang khusus memang dibaca pada saat kita menghadapi pandemi COVID. Tapi secara umum, selain ada doa-doa yang tadi ya, doa-doa yang khusus ketika kita menghadapi taun, ya kita juga tetap dianjurkan untuk berdoa secara umum. Artinya ya tasbihnya jangan lupa. Tasbih itu kan mensucikan Allah ya, dengan kata-kata subhanallah. Kemudian takbir, Allahu Akbar ya, mengagungkan asma Allah. Kemudian tahmid, memuji Allah, alhamdulillah gitu ya. Tahlil, mengesahkan Allah ya, la ilaha illallah, itu juga harus tetap dibaca. Jadi intinya sih ketika kita menghadapi pandemi dan wabah seperti ini, kita harus banyak berzikir. Jadi sabar itu menahan diri. Sabar itu seperti apa sih? Menahan diri itu sampai kapan sih gitu kan? Sampai kapan kita harus sabar? Pasti bertanya kayak gitu. Nah itu kalau dalam perspektif ulama, orang yang bertanya sampai kapan kita harus sabar, itu belum termasuk orang yang sabar. Oh gitu. Jadi kalau sabar itu kalau dalam diucap ya, bukan diucap tapi juga dilaksanakan. Sampai kapan kita harus sabar? Kamu tahanlah berbagai musibah dan tantangan hidup yang dihadapi sampai kamu tidak kuat. Itulah sabar.